Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan memuji dan memujanya atas keagungannya, kebesarannya dan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam ini alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita bisa datang ke rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk mengangkat kebodohan kita, yang mana kita dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini menunjukkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitahu fastahduni fahdikun. Wahai hamba-hambaku, ya, sungguhnya ya, kalian semua ya, itu adalah sesat. Artinya kalian tidak memiliki apa-apa kecuali illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepada dia. Maka kata Allah tabaraka wa taala, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah. Kemudian Allah tabaraka wa taala memanggil hamba-hambanya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'umuni ut'imukum. Wahai hamba-hambaku, ya, kalian dulunya dalam keadaan lapar, tidak memiliki apa-apa, ya, kecuali aku yang memberikan makanan kepada kalian, maka mintalah kepadaku makanan, niscaya aku memberikan makanan kepada kalian. Kemudian ya ibadi kullukum, ya ibadi kullukum arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, ya, kalian semuanya ya, itu dalam keadaan telanjang, tidak memiliki apa-apa, ya, kecuali ya, orang yang aku berikan dia pakaian, maka mintalah pakaian kepada aku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Ini menunjukkan bahwasanya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala,
kita ini adalah manusia yang fakir di hadapan Allah, terutama masalah ilmu. Kita butuh kepada ilmu. Maka oleh karena itu, ya, janganlah kita pernah bosan untuk selalu belajar dan belajar sampai hayat menjemput kita, sampai kematian menjemput kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita selalu curahkan, kita hanturkan kepada nabi kita, nabi yang kita cintai, nabi yang kita menjadi panutan, qudwah hasanah, suri teladan yang baik, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, dengan taufik dan hidayah dari Allah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'an, Kitabul Al-Kabair. Kitabu Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Dan kita sudah berada masuk di dosa besar yang kedua, ya, yaitu qatlun nafsi. Qatlun nafsi, membunuh jiwa. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit dosa besar yang dua ini. Sebelumnya kita sampai ke hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Bakrah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza iltaqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama bala al maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila ada seorang muslim, seorang muslim bertemu dengan terhunus pedangnya, artinya saling membunuh, ya, maka ya, yang membunuh dan yang dibunuh itu semuanya masuk ke dalam neraka. Kita dikatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, ya, ini yang membunuh wajar dia masuk neraka, bagaimana yang dibunuh? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, li'annahu kana harisan ala qatli sahibi, karena yang dibunuh dia ada juga niatnya, ada juga, ya, niatnya ingin membunuh, maka keduanya sama-sama masuk neraka. Hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dijelaskan oleh seorang imam, Abu Sulaiman rahimahullah, ya. Kata Abu Sulaiman rahimahullah, ya, tatkala menjelaskan hadis ini, ya, maksudnya keduanya berbunuhan karena ada kebencian. Karena ada kebencian, ya. Ada kebencian, ada di antara keduanya, ya, urusan masalah duniawi, ya. Urusan masalah duniawi, baik itu masalah kekuasaan, ya, derajat, ya, kedudukan, dan yang lain-lain, ya. Maka, ya, keduanya ini, ya, saling berbunuhan, dan Rasulullah SAW menyebutkan, ya, keduanya masuk neraka, ya, masuk neraka. Kemudian Imam Abu Sulaiman, ya, rahimahullah melanjutkan, ya, adapun orang-orang yang memerangi ahlul bagi ini dimaksud yaitu orang-orang yang memberontak, ya, kepada pemimpin, keluar pada pemimpin kaum muslimin yang sah, ya, maka orang-orang seperti ini, ya, boleh halal darahnya ditumpahkan, ya, dan ini, ya, tidak termasuk di dalam hadis tadi, ya. Artinya orang yang membunuh ahlul bagi, ya, itu tidak dihukumi dia masuk neraka. Kenapa? Karena orang ini memberontak, ya, keluar dari kepemimpinan kaum muslimin yang sah, ya. Maka ini tidak dikategorikan, ya, membunuh jiwa tanpa hak,
membunuh dia tanpa hak, ya. Karena dia, kata Imam Abu Sulaiman rahimahullah, membela dirinya, ya, membela dirinya seperti seorang yang ingin dirampok, seorang yang ingin diambil hartanya, kemudian dia melawan, ya, kemudian dia melawan dan dia membunuh orang tersebut, ya, maka orang tersebut tidak termasuk di dalam hadis yang tadi. Kenapa? Karena dia membela haknya, ya, bukan karena ada kebencian kepada orang tersebut, karena orang tersebut ingin, ya, membunuh dia, ingin merampas hartanya, ya, maka dia wajar membela, ya, sehingga dia membunuh orang tersebut. Dan ini tidak termasuk di dalam hadis, ya, yang kita sebutkan tadi. Inilah maksud dari perkataan Imam Abu Sulaiman rahimahullah rahmatan wasi'an, ya. Nah, kemudian mu'allif hafizallahu taala membawakan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis dari Abdullah ibnu Umar, ya. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, ya. Janganlah kalian, ya, menjadi kufur setelahku, kata Rasulullah SAW, yang mana kalian saling membunuh, ya, dengan yang lain, ya. Artinya setelah aku meninggal, ya, jangan kalian kembali kepada kekufuran, ya, sehingga kalian, ya, dengan itu kalian, ya, saling membunuh dengan yang lain. Kemudian, ya, di hadis yang lain, ya, mu'allif membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la yazalul abdi fi fashatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang hamba senantiasa dalam kelapangan, ya, di agamanya, ya, dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Selama dia, ya, tidak menumpahkan darah, ya, membunuh kaum muslimin tanpa hak. Kemudian juga, ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yaqda bainan nasi yaumal qiyamah fi dima, ya. Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fi dima, perkara yang pertama kali, ya, yang disidang, ya, di antara manusia pada hari kiamat nanti itu masalah ad-dima, perkara darah, ya. Jadi perkara darah ini tidak main-main, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jangan hanya masalah sepele kecil, ya, sehingga kita mudah menumpahkan darah saudara kita, ya. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya bagaimana Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hilangnya dunia dan seisinya itu lebih mudah bagi Allah. Lebih mudah bagi Allah, ya, daripada kita, ya, membunuh satu jiwa kaum muslimin, ya. Itu menandakan berharganya darah kaum muslimin, ya. Menandakannya, ya, begitu nilainya, tinggi nilainya darah kaum muslimin. Rasulullah SAW, ya, hadis ini, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa Tabrani wal Baihaqi dan disesuaikan oleh Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'an di dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah SAW bersabda, ya, liqatli mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya, ya. Rasulullah SAW bersabda, membunuh
jiwa kaum muslimin itu ya a'zam, lebih besar di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia. Ya. Ini sama redaksinya hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairul isyraku billah wa qatlun nafsi wal yaminil gumus. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar itu adalah buat syirik kepada Allah, ya, membunuh jiwa, kemudian ya, sumpah palsu, ya, bersumpah palsu. Kemudian Imam Az-Zahabi menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumpah palsu. Kata beliau, wa sumiyat gumusan li'annaha tagmasu sahibaha finnar. Kenapa? Karena ya dia telah membenamkan saudaranya ke dalam api neraka, karena telah melakukan sumpah palsu, sehingga dia telah menjerumuskan saudaranya ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan membawakan hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, la taqtulun nafsan zulman illa kana ala ibni adam kaflu man damaha li'annahu awwalu man sannal qatlu. Rasulullah SAW bersabda, ya, la taqtul nafsan zaliman, janganlah kalian itu membunuh jiwa dalam keadaan zalim, dalam keadaan secara zalim, ya, kecuali anak Adam yang pertama ikut menanggungnya, ya, karena anak Adam yang banyak melakukan hal ini, ya, sebab dialah yang pertama kali mengerjakan pembunuhan. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa in raihutuha ditujidu min masiratin arba'ina aman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad dalam perjanjian, ya, terikat perjanjian antara kaum muslimin, ya, dengan orang kafir, ya, maka orang tersebut tidak akan pernah mencium aroma surga, ya, mencium aroma surga. Nanti kita jelaskan di sini, ya, siapa aja yang diharamkan untuk menumpahkan darah, ya, ciri-cirinya, ya, siapa aja yang tidak dibolehkan ditumpahkan darahnya. Wa in ra'ihata, sedangkan, ya, aroma surga tersebut didapatkan, ya, perjalanannya selama 40 tahun, ya, 40 tahun. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, fa idza kana hadza fi qatl mu'ahad, jika, ya, yang terikat perjanjian ini dilarang untuk dibunuh, ya, wa huwa allazi a'ta ahdan minal yahudi wan nasara, seperjanjian antara Yahudi Nasrani dengan kaum muslimin, ya, pakai lebih qatil muslim, bagaimana dengan seorang muslim? Ini perjanjian orang kafir, ya, ada terikat perjanjian antara kaum muslimin dengan orang kafir, ya, sebagaimana di zaman Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah, ya. Maka ketika ada kesepakatan perjanjian antara kaum muslimin dengan, ya, orang kafir masuk ke daerah kaum muslimin, maka jangan ditumpahkan darahnya. Ini kita dilarang. Bagaimana dengan kaum muslimin? Jelas-jelas dia muslim,
maka ini lebih dari ya diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa qala, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ala wa man qatala nafsan mu'ahadan laha zimmatullahi wa zimmatu rasulihi faqad akhfara zimmatullahi wa la yarihu raihatal jannah wa in ri'aha liyujidu min masirati khamsina kharifan. Ya. Orang yang membunuh jiwa yang sudah ada terikat perjanjian, ya, dia memiliki perlindungan Allah dan Rasulnya. Artinya dia dilindungi oleh Allah dan Rasulnya. Dia ya memiliki perlindungan oleh Allah dan Rasulnya. Faqad akhfara zimmatullah, ya, maka orang yang membunuh ya jiwa dalam perjanjian ini berarti dia telah merusak zimmatullah, perlindungan Allah, ya, karena Allah sudah melindungi dia. Wala yarih, dan dia tidak akan mencium ya aroma surga, dan sementara aroma surga tersebut didapatkan ya selama perjalanan 50 kharifan, ya, perjalanan 50 ya perjalanan 50 tahun maksudnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal musliman yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya, menjelaskan ya, adapun al-ma'sum yang dijaga darahnya di sini ada 4 macam ya yang dijaga. Yang pertama muslim, seorang muslim, jelas ya. Ini tidak kita ragukan lagi. Ya, jangan menumpahkan darah kaum muslimin kecuali ya. Kalau tidak ada kecualinya jangan. Wazimmi ya. Kemudian zimmi, nanti kita jelaskan zimmi. Apa zimmi itu? Kemudian wal muahad ya. Kemudian wal musta'min. Ya, ada 4. Nah, adapun yang pertama wal muslim itu wadih, itu jelas, tak perlu kita bahas lagi. Wazimmi ini ada ya terikatan ya, perlindungan ya, yang dia hidup di tengah kaum muslimin kemudian membayar upeti ya, membayar upeti kepada kaum muslim, dan ini nggak boleh ya, haram kita perangi dia ya. Ini yang kedua ya, kafir zimmi namanya. Kemudian kafir muahad. Kafir muahad dijelaskan Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu ada perjanjian antara mereka di negeri kaum muslimin ya, yang mereka dijamin ya keamanannya dan tidak boleh diperangi. Kemudian yang terakhir wal musta'min ya, di orang kafir yang masuk di negara kaum muslimin untuk berdagang, ada izinnya, ada keamanan bagi dia ya, dan dia memang masuk bukan untuk memarahi kaum muslimin, untuk dagang, jual beli. Maka ya kafir musta'min ini jangan diperangi, jangan ditumpahkan darahnya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 6 menjelaskan tentang ini, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu, dan jika ada salah seorang dari kaum musyrikin yang minta perlindungan kepada kamu ya, minta perlindungan kepada kamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia ya, lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia itu mendengarkan firman Allah, mendengarkan kalamullah. Kemudian abalighu ma'manahu, antarkan dia ke tempat yang aman ya. Ini Allah sendiri yang menyebutkan ya. Ini menandakan bahwasanya dia musta'min ya, tidak boleh diperangi. Nah, masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain ya, hadis ini didoakan oleh Imam Az-Zahabi ya,
Yang diriwayatkan kalimat Ibnu Majah, wal Aqili di dalam du'afanya, wal Baihaqi, dan didoibkan juga Syekh Albani ya, di dalam kitabnya ya. Rasulullah SAW bersabda, man a'ana ala qatlil muslim bisyatril kalimat laki Allah maktubun bi aini ayisu min rahmatillah ya. Barang siapa yang membantu ya untuk membunuh jiwa muslim ya, satu baris atau satu kalimat ya, maka ya, dia akan bertemu di hadapan Allah, itu tertulis ya di matanya ai ismi rahmatillah, ada keluh kesah dari rahmat Allah taala, rahmat Allah tabaraka wa taala. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, kita hanya bacakan saja ya. Hadis ini didoifkan oleh Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. 6. Kemudian hadis yang selanjutnya ya, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad, kemudian Imam At-Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya hadis sahih. Kalau sudah Syekh Albani mengatakan sahih Syekh Albani, berarti jangan antum ragukan. Ya, kalau antum meragukan, ya berarti antum ya lebih hebat daripada Syekh Albani rahimahullah. Ya, karena beliau ya menghabiskan umurnya untuk mentelaah kitab ulama, khususnya dalam ilmu hadis. Ya, ilmu hadis. Dan beliau dipuji oleh ya, para masyayikh tadi di masa seperti Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Bin Baz, kemudian para masyayikh kita bagaimana kehebatan dia dalam ilmu hadis, ilmu hadis. 6. Rasulullah SAW bersabda, kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu illa rajulu yamutu kafiran au rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa itu ada harapan ya, Allah ampuni, kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir ya. Kalau dalam kafir jelas ya, nggak ada lagi dia hisab, langsung dia dimasuk ke dalam neraka Allah. Kalau pelaku maksiat, dosa-dosa kecil, itu masih ada harapan, kita masih ada nanti mizan ya, ada hisab, mizan, kemudian ada sirat, kontara. Nah, itu yang terakhir, melewati jembatan ya. Jembatan ini Allah letakkan ya di atas neraka ya. Kalau bisa kita melewati ini, maka kita selamat dari neraka Allah tabaraka taala. Ini penentuannya ya. Dan di sini ya nggak mudah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ada pengaitnya kiri kanan. Jangan antum bayangkan pengaitnya seperti apa ya. Dan disebutkan di dalam hadis, ada yang memang itu melewati ini seperti angin, ada yang seperti petir. Itu luar biasa gimana amalannya. Yang terakhir, ada yang memang itu tidak selamat. Ada juga yang sudah dikait, jatuh naik lagi, penuh dengan darah, penuh dengan bekas-bekas kait. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan dia. Nah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla ya, kita jangan termasuk orang-orang yang ya, kita itu terkena oleh pengait-pengait jembatan sirat ini ya, yang menghubungkan ke surga Allah tabaraka wa taala. 6. Au rajul yaqtul mu'minan muta'ammidan, atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja. Nasallallahu afiyah. 6. Ini al-kabirah ats-tsaniyah, dosa besar yang kedua. Kita langsung masuk ke dosa besar yang ketiga. Ya, dosa besar yang ketiga yaitu fisihri. Ya, ini sihir. Ya, dosa besar yang ketiga yang
dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, yaitu sihir. Ya, sihir. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan tukang sihir itu kafir. Ya, tukang sihir itu kafir. Dia membawakan dalil di dalam surah Al-Baqarah yang sering dibacakan oleh imam, ya. Dan kita juga insyaallah hafal surah ini. Allah tabaraka wa taala berfirman, walakinnasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya, akan tetapi setan-setanlah yang kufur, yang kafir, yang mengajarkan manusia apa? Sihir. Yang mengajarkan manusia sihir. Ya. Wa amma lisyaitan mal'unun ghaddu fi ta'limil insani sihri. Adapun syaitan ini dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Kenapa? Karena tujuan dia mengajarkan kepada manusia yaitu sihir untuk menyesatkan manusia. Ya. Tujuannya mengajarkan kepada manusia sihir untuk apa? Untuk liyusyrika bihi, untuk berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Sehingga banyak kaum muslimin yang percaya dengan sihir. Ya. Dianggap sihir itu bisa mendatangkan manfaat bagi dia, bisa menolak mudarat bagi dia, sehingga dia datang minta diramalkan, minta agar dia bisa disukai oleh si fulana kepada dia, kemudian memisahkan antara suami dan istri. Ini bahayanya sihir, ya. Yang dulunya dia adem, saling menyayangi, saling mencintai, tiba-tiba suami istri bertengkar, cerai. Ya. Ini perbuatan syaitan mengajarkan manusia sihir. Dan Allah tabaraka wa taala mengabarkan ini, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Tidaklah, ya, mereka berdua, ini maksudnya Harut dan Marut, ini malaikat. Ya, selalu di antara mereka, ya, tidaklah mengajarkan, ya, hatta yaqula, sehingga dia mengatakan kepada manusia, kami inilah fitnah bagi kalian. Ya. Fala takfur, jangan kalian menjadi kufur. Artinya Allah menurunkan, ya, malaikat Harut dan Marut ini cobaan bagi manusia. Allah uji manusia dengan datangnya malaikat Harut dan Marut. Wa ta'allamuna minhuma, dan mereka, ya, manusia belajar dari keduanya ini. Ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji, sehingga yang pelajari sihir, ya, sehingga apa? Antara suami dan istri itu pisah. Antara satu yang ini bisa menjadi sayang. Ya. Wa ma hum bidarrina min ahadin, ya, minha illa bismillah. Tidaklah, ya, mereka mendirikan mudarat kecuali izin Allah. Semuanya izin Allah. Wa ta'allamuna ma yadurru wa la yanfa'u. Kemudian mereka mempelajari apa yang mudarat bagi mereka dan apa yang manfaat bagi mereka. Wa laqad alimu, dan mereka telah, ya, mengetahui. Sungguh mereka telah, ya, mengetahui laman ishtara ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Ya. Tiada keuntungan, ya, baginya di akhirat, ya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, bahwasanya mereka diturunkan, ya, memang betul untuk memberikan ujian kepada manusia. Maka ada di antara manusia yang belajar mereka namun menjadi apa? Tukang penyihir. Ya, sehingga syaitan, ya, membisikkan kepada mereka, yang mengajarkan kepada mereka sihir. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, mengatakan, min nasibin fatara khalqan katsiran min dolal yadkhuluna fi sihri. Ya, kita melihat banyak makhluk, ya, yang mempelajari sihir itu dalam keadaan sesat. Ya, yang masuk ke dalam ilmu sihir ini sesat, jelas. Kenapa? Wa yuzannuna haraman faqat. Karena dia menganggap, oh, sihir ini hanya haram.
padahal jatuh kepada kesyirikan lebih daripada haram. Wa ma yash'uruna annal kufra, dan dia merasakan bukan hanya sekedar syirik tapi juga kufur. Fa yadkhuluna fi ta'limi sima wa amalan, kemudian masuk dia mengajarkan manusia sehingga ya diamalkannya. Wahya mahdus sihr wa fi aqdi rajulin sudi, dan ini jelas ya praktik sihir ya, yang dia ya seseorang melakukan ikatan ya atau melakukan akad ikatan ya praktik sihir ya, sehingga antara suami dan istri itu bisa pisah, antara ya seorang laki-laki dan perempuan ya bisa ya mereka itu saling menyayangi ya, yang dia tidak suka sama laki-laki ini bisa menjadi suka ya. Yang dia dulunya benci ya, karena dengan lakukan praktek sihir sehingga dia bisa menjadi suka. Wa ma asbah dzalik, apa yang semisalnya ya, dan ini kalimat-kalimat kata Imam Az-Zahabi majhulah, kalimat yang bodoh yang tidak diketahui ya. Dari mana datangnya ini? Aksaroha syirkun wadilun, dan kebanyakan ini terjatuh kepada kesyirikan dan kesesatan. Dan hukuman bagi as-sahir al-qatlu, dibunuh, nggak ada yang lain, dibunuh. Li'anna kufrun billah, karena dia telah kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala ya. Kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala ya. Nah, sudah. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan perkataan Syekh Shalih Utsaimin tentang masalah sihir ya, tentang masalah sihir ini. Nah, barakallahu fikum wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini, pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon dan minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan ya keistiqomahan, diberikan keteguhan dalam agama kita, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjalankan amalan-amalan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.